Baik, terima kasih Mbak Nindi. Yang saya hormati Mas Irol selaku Kaprodi USAID, kemudian Mbak Mia selaku Kaprodi USAID dan juga Kaprodi dari Binawan dan juga pembicara, Mas Angga dari Binawan dan juga Dr. Noval menjadi salah satu pembicara, sahabat saya ini yang luar biasa materinya. Jadi banyak banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Jadi hari ini saya beruntungnya ketiga, jadi tinggal ringkasan-ringkasannya aja. Langsung tipsnya. Oke, saya akan share materi. Um, jadi ketika kita bicara terkait dengan kondisi sekarang ini, tentunya masyarakat itu menjadi pengen gitu. Apa sih exercise, apa sih olahraga yang baik untuk kemudian di kondisi new normal saat ini. Kalau teman-teman mau bertanya pertanyaan yang panjang, bisa cek di murikuswari.com untuk bertanya. Ini materi yang saya sampaikan mengenai tips aktivitas fisik milenial menghadapi new normal. Sebelum itu, kalau mau instastory, boleh juga di-mention ke Murikuswari atau follow-followan untuk bisa sharing informasi di sana. Oke, setelah new normal, jangan sampai kita new weight. Jadi beratnya nambah lagi. Jangan-jangan mukanya makin lebar, makin cabi ya kan. Jadi makin lucu gitu loh. Makin new normal, makin lucu. Kulitnya udah nggak perlu ke skincare, udah putih, ya kan? Tapi kemudian perutnya offside. Nah, itu perlu kita atasi. Dan tadi Dr. Noval sama Mbak Mia juga udah menyampaikan, karena obesity, kelebihan berat badan itu berdampak terhadap imun tubuh kita. Nah, ini gambarannya, bagaimana ketika sistem imun tubuh kita, ketika berat badan kita berlebih meningkat, maka terjadi berbagai macam pengaruh dalam tadi Dr. Noval terkait dengan yang proinflamasi ya, ada TNF alfa, ada interleukin, kemudian di sini berdampak terhadap penurunan dari antiinflamasi kita. Nah, ketika kita melakukan exercise, kemudian massa lemak kita menurun, kemudian imunitas kita meningkat, kemudian berat badan kita menjadi semakin baik, tubuh kita semakin bugar, maka tubuh kita akan lebih kuat menghadapi berbagai macam virus ini. Nah, bagaimana protokol olahraga? Tadi Dr. Noval udah mention. Jadi selama di rumah ataupun sampai sekarang ketika saya melakukan olahraga, kecuali aerobik tiap hari Minggu pagi ya, karena itu di dalam rumah, saya nggak ketemu orang-orang, hanya sendiri, jadi saya nggak pakai masker. Tapi olahraga yang saya lakukan, walaupun itu hanya di depan rumah saya, lari-lari kecil ke depan rumah saya menggunakan masker. Tapi harus diingat di sini, masker yang saya pakai di sini adalah karena saya sudah terbiasa menggunakan masker. Masker yang saya pakai, kalau ini adalah masker untuk latihan biasa, tapi masker yang saya pakai adalah untuk meningkatkan VO2 max saya. Untuk mengurangi sedikit, jadi hipoksia ya, mengurangi sedikit oksigen yang masuk, kemudian membuat adaptasi di tubuh saya meningkat, dan kemudian kemampuan atau performa saya meningkat. Nah, di sini yang terjadi, banyak orang justru pakai masker tuh nggak paham caranya, nggak tahu itu bagaimana, kemudian itu digunakan itu hanya untuk gaya-gayaan kadang-kadang, atau berani-beranian. Ya udah, gue nggak pakai masker, biasa aja kali, gitu loh, nggak kece amat sih. Atau ya udah ngeliat semua pakai masker, gue pakai masker ya, pakai kacamata, pakai penutup lagi, pakai segala lah, kalau perlu pakai helm nanti joggingnya gitu kan. Jadi segala dibawa, kemudian yang sebenarnya nggak tahu, padahal efeknya ada ketika kita berolahraga, kemudian itu dilakukan aktivitas jalan, kemudian ketika seseorang itu batuk ataupun apa, itu ternyata bisa berdampak ataupun bisa menyebar kepada kita yang di belakangnya. Kalau lari jaraknya kurang lebih 10 meter, tapi kan lari kan sedih amat sih sendiri kalau nggak ada pasangan ya, lari menjalani hidup ini atau berjalan menghadapi lika-liku kehidupan ya, Dokter Noval ya. Jadi berteman tapi ada jarak di sini. Makanya Dokter Noval bilang tadi, makanya tetap boleh berolahraga silakan, tapi jaga jarak, inti dia. Tapi kemudian naik sepeda dengan cepat, maka jaraknya untuk masing-masing orang itu menjadi lebih panjang lagi. Oke, saya lanjutkan. Tadi Dokter Noval sudah sampaikan, jadi berolahraga, jaga makan, cuci tangan, kemudian menggunakan masker, menghindari kerumunan, itu juga menjadi patokan kita untuk menghadapi new normal sekarang ini. Nah, kalau dari sisi olahraga, iya benar banget. Orang yang baru mulai olahraga hanya gaya-gayaan pakai masker tanpa latihan, artinya
baru olahraga kemudian latihan berat menggunakan masker, justru akan menghambat. Jadi akan berkurang pingsan, kemudian sesak nafas, dan lain-lain. Justru olahraga itu bukan manfaat, tapi malah mudarat. Jadi WHO udah menyampaikan gitu loh. Nggak harus pakai masker, tapi diingat, nggak juga artinya berolahraganya berkerumun gitu kan. Kemudian di tempat terbuka, nggak banyak orang, kemudian ada jarak di sana, ya silakan bersepeda ketika sendiri, kemudian di tempat yang sepi, ya silakanlah buka. Maksudnya ini adalah gambaran bagaimana kondisi kita, bukan serta-merta. Ini kan dianggap secara umum bahwa Anda kalau belum terbiasa berolahraga pakai masker, ya jangan pakai, tapi berolahraganya di tempatnya yang sesuai dengan protokol. Itu poinnya. Jadi jangan sampai Anda kemudian bebas sebebas-bebasnya atau takut setakut-takutnya gitu loh. Kita kondisi di tengah, tapi kita tahu mana protokol yang tepat untuk kita melakukan ini. Jangan-jangan setelah new normal kita malah nggak olahraga. Jangan-jangan ya. Kenapa kita nggak olahraga, malas olahraga? Mungkin kita nggak tahu manfaat kita berolahraga. Padahal olahraga itu untuk kebugaran baik, tulang baik, penyakit tidak menular baik, kemudian berat badan baik, sistem imun tubuh kita baik, di dalam tubuh kita itu berdampaknya sangat besar dengan olahraga. Jadi olahraga tuh jangan ngomongin hanya turun berat badan aja deh, karena banyak banget efek lainnya. Bugar, jadi nggak gampang lelah gitu loh. Dikit-dikit lelah, baru ditolak sekali lelah gitu loh. Aduh, nggak ada daya juangnya banget sih. Nggak pantas dipertahankan kan laki-laki yang begitu. Dikit-dikit lemah, nggak punya daya tahan baik. Gimana bisa ngejar Anda kan? Iya, sedih. Sabar ya yang jomblo ya. Oke, yang kedua adalah meningkatkan kepadatan tulang ya, tentunya penting ya. Jangan sampai tulang rusuk saya yang hilang satunya lagi itu, jangan sampai tulangnya itu rapuh gitu. Jadi jaga tulang kita. Kemudian penyakit tidak menular, kemudian berat badan, Mbak Mia udah sampaikan dengan sangat detail tadi terkait dengan berat badan. Nah, ini loh, buat teman-teman, lihat gini, kalau hanya untuk turun berat badan saja tujuan olahraga itu, dan pengen sangat cepet, saya mohon izin nih sama dokter nih, kita amputasi aja kali ya dok ya? Lumayan tuh, langsung turun 10 kilo kan kalau pahanya satu begitu gitu. Jadi maksudnya jangan sampai olahraga tuh hanya untuk turun berat badan saja. Apalagi olahraga tuh yang aneh-aneh sedikit. Nggak aneh sedikit sih, aneh banyak. Jadi olahraga itu harusnya di apa namanya pada tempatnya gitu. Sekarang kan banyak orang yang aneh ya, ikut-ikutan banyak bikin kerajaan-kerajaan. Kita juga banyak jas hujan itu dipakai untuk hujan, tapi ini dipakai di tengah hari olahraga gitu loh. Saya nggak habis pikir aja kenapa ya pakai jas hujan gitu. Biar banyak keringatnya. Ya elah kalau banyak keringatnya mah olahraganya sambil apa ya, nggak usah olahraga. Kita panasin aja di bawahnya ya, kita ikat di tiang, kita guling gitu ya. Itu juga keluar keringat kok. Jadi kalau hanya untuk turun berat badan saja, nggak worth it banget sih. Kalau kayak gitu dengan ngurangin makan, puasa, nggak makan-makan, atau tiba-tiba Anda dilempar aja ke satu pulau gitu kan, 3 bulan, yakinlah pasti turun berat badan sendiri di sana gitu kan. Kalau hanya tujuannya berat badan. Tapi harus diingat bahwa dengan adanya kontraksi otot, terjadi hipertrofi pada otot kita, lihat, terkait dengan sel lemak kita, visceral fat kita, kemudian pada hati, pada ginjal, pada fungsi pembuluh darah, pankreas, tulang kita, semua tuh berimpact positif gitu loh. Sehingga olahraga tuh jangan sampai olahraga tuh nggak jadi bagian karena kadang-kadang ini loh, ya malas lah Mas Muri olahraga, cukup jaga makan aja kali, yang penting kurus. Iya kurus, tapi kemudian diminta istrinya tolong angkatin galon, nggak bisa. Kan sedih ya. Ada suami diminta ngangkat galon, ngisi galon tuh nggak bisa gitu loh. Jangan-jangan nanti istrinya cari tetangganya nanti. Atau tukang galon ya nanti. Ya Allah, nggak kece amat sih. Laki-laki. Semangat ya buat laki-laki. Bahwa Anda tuh harus olahraga. Badannya ideal, badannya kece, kemudian nggak hanya berat badan ideal, tampilannya kece, tapi juga fungsi-fungsi di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Nah ini, Anda yang membuat statement bahwa ya udah Mas Muri, saya nggak olahraga deh, yang penting hidup saya aktif aja gitu.
Yang biasanya rebahan jadi duduk, yang biasa duduk jadi jongkok, yang jongkok jadi duduk, duduk jadi berdiri dan lain-lain. Ternyata untuk Anda yang merubah pola hidup Anda menjadi lebih aktif, emang meningkatkan kesehatan Anda. Tapi untuk kebugaran Anda nggak meningkat gitu loh. Emang apa sih Mas Puri bedanya kesehatan dan kebugaran? Ya Anda bisa hadir di sini artinya Anda sehat. Orang yang sehat belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar udah pasti sehat. Nah kan, jadi Anda pilih mana? Ya pilih dua-duanya lah, two in one kan. Dapat bugarnya, dapat sehatnya. Emang fungsi bugar tuh buat apa? Misalnya begini, tiba-tiba istri Anda, pasangan Anda, atau orang tua Anda tiba-tiba nyuruh Anda bantuin nih ngangkat beras. Iya, harusnya bisa dong. Jangan sampai nggak bisa gitu loh. Nyuruh orang lain lagi, nggak kece amat sih. Harusnya bisa dilakukan. Kalau Anda nggak bugar gitu ya, Anda pejuang cinta nih, kaum jomblers. Pejuang cinta, mengejar cintanya. Dan nggak gampang. Dilan Milea aja berat hidup dia. Itu kan. Apalagi kita, ya harusnya kita punya daya tahan yang baik gitu loh. Untuk kemudian ditikung sana, tikung balik, ya kan? Ditolak, kejar terus karena punya daya tahan gitu kan. Jadi kece gitu loh, nggak hanya punya kesehatan aja, tapi kebugaran yang baik. Oke, saya lanjutkan. Jadi ingat ya, nggak hanya cukup dengan hidup aktif, tapi tingkatkan aktivitas fisik Anda, tingkatkan olahraga Anda sampai level ke moderate, optimum dari ini Anda, dari kebutuhan Anda. Oke, yang berikutnya, ini formulanya. Formulanya. Untuk kemudian kita bagaimana sih olahraga yang baik bagi kaum milenial gitu ya. Frekuensi, inilah olahraga tuh ya 3-5 kali seminggu. Dari WHO, Depkes, dan lain-lain 3-5 kali seminggu dilakukan. Anda nggak melakukan 3-5 kali seminggu, Mas Muri, saya dirapel aja hari Sabtu Minggu. Olahraga tuh ada prinsip reversibility. Balik lagi ke kondisi awal. Setelah olahraga, level kebugaran naik nih, 5%. Tapi setelah 48 jam, Anda nggak olahraga, kalau latihan kardio. Tapi kalau latihan beban, resistance training, sampai 72 jam. Setelah 72 jam, Anda nggak olahraga, itu tuh balik lagi ke kondisi awal gitu loh. Jadi naik, turun. Naik, turun. Jadi percuma walaupun hari Sabtu, Minggu itu masing-masing 4 jam olahraga. Tapi nggak di-maintain terus, maka balik naik, turun, naik, turun, naik, turun. Apalagi nggak olahraga ya. Turun, turun, turun terus sampai di titik nadir. Titik terendah dari kebugaran Anda. Mungkin yang kita rasakan sekarang ya. Disuruh dikit lemah, ya kan. Baru ditolak dikit lelah. Nggak ada usahanya. Ya nggak kece amat sih. Yang kedua, waktunya. Kalau zaman kolonial dulu, olahraga tuh 1-2 jam. Kalau kita kaum milenial, ya cukuplah 10 menit, 7 menit, 4 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit gitu loh. Tapi benefitnya itu sama dengan olahraga 1 jam atau 2 jam. Loh kok bisa? Ya konsultasikanlah sama trainer, sama coach Anda. Bercanda. Maksudnya, semua ada bidangnya masing-masing. Jadi tinggal tanya, tinggal diskusi, it's okay. Kolaborasi zamannya bukan lagi Superman kan, semua bisa sendiri, semuanya bisa, tapi kolaborasi di Avengers sekarang. Oke, next adalah intensity. Intensity ini nanti akan saya bahas karena ini yang sering diomongkan orang. Gimana olahraganya? Gila, gue capek banget olahraga hari ini. Asli loh, berat olahraga gue hari ini. Berat. Beratnya tuh tahu dari mana? Karena keringetan. Ya elah. Olahraga aja dalam gedung, dalam apa namanya yang beseng-seng begitu ya, tetap aja keringetan gitu loh. Olahraga di mall nggak keringetan, bukan berarti kemudian kita jadi nggak baik olahraganya. Jadi intensitasnya nggak bisa dilihat dari keringatnya, tapi dilihat dari denyut nadinya, kemudian bisa dilihat dari repetisinya, dari beban yang diangkat gitu kan. Ada hitungannya. Yang pertama saya sampaikan denyut nadinya. Nah, saya tahu nih Dokter Noval kan usianya pas nih 20 tahun. Jadi 220 kurang umur Dokter Noval 20 tahun. Jadi 200 kali per menit itu denyut nadi 100% kemampuan Anda. Kalau Anda olahraga kemudian cek di jam kece Anda tuh ya. Set, olahraga dicek di jam Anda. Oke, ternyata kita kan harusnya di zona latihan kita itu antara 60 sampai 80%. Tapi kemudian 60-80% dari 200 kali per menit. Itu artinya kan 160 kali per menit maksimalnya, Dok. Jadi kemudian ketika berolahraga udah 180 kali per menit,
segera turunkan. Kenapa segera turunkan? Karena bentar lagi bisa jadi pingsan. Atau olahraganya jadi nggak benar gerakannya, karena udah terlalu lelah. Kalau Anda lelah kan begitu kan, disuruh apa, ngadepnya mana, gitu lah, pokoknya udah begitulah ya. Kemudian yang terakhir ada jenis latihan. Banyak yang bertanya, jenis latihannya apa? Ya mana ketehe, zaman sekarang, zaman kece sekarang gitu kan. Gunakanlah teknologi, banyak macamnya. Jadi jangan sampai olahraga tuh yang kaku-kaku amat. Musim sepeda sekarang kan, dari sepeda harga 3 juta, sekarang 5 jutaan loh sekarang. Wih, pokoknya harga sepeda naik sekarang. Jadi Anda ikut-ikutan naik sepeda. Padahal naik sepedanya nggak bisa gitu kan, cuma buat didorong doang. Ngapain? Tapi poinnya adalah jangan sampai kita ikut-ikutan, karena setiap orang tuh punya kegemarannya masing-masing. Ini gambarannya ya. Ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang sehat, olahraga kita di levelnya tadi 60-80%. Tapi ketika sedang sakit, tentunya itu akan dikurangi. Bisa sampai 70%, bisa sampai 65%. Tergantung sakitnya. Tapi Mas Muri, walaupun saya lagi sakit sekarang, biasanya saya olahraga tuh segitu loh. Anda tahu nggak, ketika Anda lakukan olahraga saat sehat dengan saat sakit, kemudian disamain, berharap bahwa dengan olahraga itu akan sembuh, sakit Anda jadi saya olahraga yang keras, justru bahaya. Kenapa? Bisa imun Anda ambiar, resiko cedera, pertumbuhan Anda terganggu, kemudian terjadi kelelahan yang sangat berat. Ini gambarannya, jangan sampai so iye. Saya tuh suka sedih aja ya, banyak banget influencer, banyak banget YouTube, banyak banget Instagram, Instastory yang mengajarkan kita latihan. Tapi kemudian nggak pernah menyampaikan dengan baik bahwa gini, Anda yang baru mulai olahraga, nggak usah ikut loncat-loncat ya, jalan aja. Anda yang udah biasa olahraga, ikutan loncat ya. Karena apa? Ketika Anda posting, nantinya jangan sampai, kalau bahasa Jermannya tuh ngeraken. Gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai tuh Anda yang olahraganya itu ternyata capek, gue olahraga high intensity interval training hari ini. Olahraganya intensitas tinggi. Tapi gitu diposting, capek olahraga hit hari ini, olahraganya 1,5 jam. Ya Anda tuh olahraga apa 1,5 jam? High intensity interval training itu pasti intensitasnya tinggi, volumenya pasti rendah. Kayak Anda sprint aja, sprint. Nggak mungkin bisa sprint lebih dari 10 menit, lebih dari 1 menit sprint aja nggak bisa gitu loh ibaratnya. Nggak mungkin Anda bisa olahraga, jadi jangan sampai, ya tadi bahasa Jermannya itu, ngeraken gitu loh. Kalau dilihat orang yang tahu kan, ya Allah, nggak gitu-gitu amat, keles. Ya, ini jadi bukan berarti lama latihan kemudian disesuaikan. Anda olahraganya jogging-jogging cantik gitu loh, maju mundur cantik ya. Kalau jogging-jogging cantik ya wajar lah olahraga Anda sampai 1,5 jam. Ini jogging-jogging cantik, capek olahraga hari ini. Olahraga saya 6 menit. Kata Mas Buri 6 menit itu cukup loh olahraga. Olahraganya lari-lari cantik, tapi 6 menit. Kan terlalu Anda itu. Next, latihan beban. Mau laki-laki, mau perempuan tuh harus. Kalau kita lihat laki-laki, kenapa? Anda lihat, Anda harus berotot dong. Kenapa? Ya Anda akan menjaga wanita di samping Anda. Jangan sampai ada pria lain yang menjaganya. Nanti sedih ketika kehilangan. Kalau Anda kehilangan tuh ngelihat yang udah hilang tuh terasa lebih manis, lebih cantik, lebih menarik. Nyesel, udah punya pacar baru, keles. Itu gara-gara apa? Anda nggak bisa melindungi gitu kan. Ya Allah, tenang ya. Anda yang sayang akan dikalahkan dengan orang yang selalu ada. Cia elah, hati-hati LDR. Jadi jangan sampai ya. Jadi beneran loh, ini bener loh, bahwa Anda harus jaga latihan kebugaran Anda untuk wanita di samping Anda. Mau ibu Anda, adik Anda, kakak Anda, istri Anda, pasangan Anda. Kalau wanita, haruslah. Indonesia keras, Bung. Kalau nggak bisa lindungi diri wanita, aduh sedih amat sih. Gimana bisa ngelindungi diri? Ngeri kali lah Anda. Nanti banyak pria-pria hidung belang itu loh, yang membohongi Anda itu. Sikat yang kayak gitu. Yang ketiga, improve performance. Ya udah, nggak usah ditanya ya. Performa akan semakin baik, kebugaran semakin baik, latihan Anda, tampilan Anda kece. Nggak perlu lagi tuh wanita-wanita kasih sadelan di sini nih, kalau mau undangan. Sumpel di sini, sumpel di sana. Nggak perlu, keles. Yang laki-laki, boleh kali ditarik dikit bajunya biar kelihatan. Bicep tricepnya dikit, itulah hasil latihan. Bukan buat sombong, tapi dilihat, gila dokter Noval, udah dokter, kemudian dosen, kemudian banyak kegiatannya, sekarang bantu COVID. Mbak Mia, S3, Kaprodi, kemudian risetnya banyak, Mas Irul.
Waduh, inspirasinya di mana-mana kan, Mas Angga. Tapi kemudian posting, sempat olahraga. Gila olahraga hari ini. Itu kan artinya menginspirasi gitu loh. Seorang Kaprodi Binawan, seorang Kaprodi Usaid kan, segitu sibuknya masih sempat olahraga. Artinya gue yang kaum rebahan, yang nggak jelas hidupnya, hanya online, online, dan online, tapi kemudian nggak sempat olahraga. Ngeri, kawan-kawan. Ngeri loh asli. Ini adaptasi olahraga new normal. Kece ya, sekarang banyak banget ya online-online exercise. Contohnya dari Gizi Kebugaran hari Minggu pagi tiap jam 7. Yes, promosi. Mohon maaf, panitia. Jadi itu bisa dilakukan dengan mengikuti latihan dimanapun itu. Yang kedua, dancing ya, lagu Candle Dawet, 3 lagu diulang, 3 lagu kali 4 menit, 12 menit loh Anda olahraga, tapi di dalam kamar, jogetnya. Jangan depan rumah, nanti tetangga kabur semua. Yang berikutnya, video game sekarang kece ya, kaum-kaum modern ya. Apa namanya, handphonenya, apa namanya, video game kece dengan berbagai macam gerakan bisa kita lakukan. Lompat tali, nggak ada tali Mas Muri, ya udah pakai kabel itu, colokan-colokan Anda itu, apa namanya, buat catokan Anda itu ya gunakan untuk skipping. Kemudian muscle strength, ya di mana-mana bisa dilakukan. Nggak ada bebannya Mas Muri, itu serep ban itu di mobil, pakai buat push up, taruh di punggung. Gas 12 kilo, angkat di punggung, buat diangkat. Galon, peluk di depan, squat. Semua bisa dilakukan kok. Cuma saya nggak ngerti lah ya, mungkin nggak sayang sama dirinya. Ini, challenge di mana-mana tuh banyak banget. Ini salah satunya Olympic Day Workout. Ini bisa dilakukan, warming up, oke secukupnya. Kemudian 2 set jumping jack. Itu untuk latihan kardio. Jumping jacknya berapa lama? Ya tergantung Anda. Anda mampunya 25, 25. Anda mampunya 30, 30. Lanjut, latihan leg. 2 set melakukan latihan kaki. Kemudian pilih latihan yang Anda mau. Ini joget biasanya. Set, 2 lagu, 3 lagu. Kemudian lanjut 45 detik istirahat. Ini tuh contoh gitu loh. Diikuti, selesai istirahat, posting. Selesai. Ya kan? Mention ke @murikuswari, Gizi Kebugaran, Usaid, kemudian Binawan, Dr. Noval. Ya kan kece. Itu yang bisa dilakukan. Nah, ketika itu semua sudah dilakukan dengan baik, gini, Anda berolahraga, nggak usah bicara bahwa itu buat diri Anda deh. Sorry, bukan buat orang lain, tapi itu buat diri Anda. Sebagai wujud Anda bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan tubuh Anda yang sehat, tubuh Anda yang sempurna, gitu loh. Kemudian Anda tahu ilmunya bahwa olahraga itu baik. Saya udah nyampaikan ya di sini ya, katanya peserta 1000. Jadi ada 1000 peserta yang dengarkan bahwa olahraga itu baik, tapi Anda nggak melakukan. Artinya Anda zolim sama diri Anda. Tahu ilmunya nggak dilakukan, zolim. Tubuh ini dititipkan, jangan sampai nanti di akhirat ditanya, apakah Anda di bumi itu Anda jaga, kecuali punya orang dalam, nanti beda cerita ya. Kalau punya orang dalam, itu bisa lewat tuh nanti jembatannya. Tapi kan intinya setelah Anda melakukan olahraga, tadi Mbak Bian bilang makan yang baik, Dr. Noval bilang tadi melakukan pola hidup yang baik dengan berbagai macam apa namanya makanan-makanan yang ada di Indonesia ini yang baik rempah-rempah ya. Kemudian biarkan tubuh bekerja selanjutnya. Dengan apa? Lihat di dalam tubuh kita ini banyak gen, kemudian ada hormon di dalam tubuh itu bekerja dengan baik sehingga fungsi berjalan dengan baik, kita menjadi manusia yang berguna pastinya. Kemudian menjadi manusia yang sehat, bugar, dan juga produktif. Ini terakhirnya adalah dengan kondisi new normal sekarang ini, harusnya membuat kita lebih peduli dengan protokol kesehatan, dengan berolahraga, dengan menjaga kesehatan, agar sistem imun tubuh kita baik dan juga iman kita semakin kuat. Imun tubuh tadi ya, dengan berbagai macam olahraga, pola yang kita lakukan dengan baik, imun kita kuat, kemudian iman kita bersyukur, berolahraga sebagai wujud apa namanya menjaga kesehatan kita, imun dan iman kita kuat, kemudian akan membuat kita ya semakin kece lah. Biarkan selanjutnya udah ada jalurnya masing-masing, udah ada takdirnya masing-masing, biarkan itu bekerja. Jangan lupa hari Minggu, jangan lupa ada aerobik jam 7 sampai jam 8 live dari Instagram, live dari YouTube Gizi Kebugaran. Saya Muri Kuswari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.